Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Vivat Kor Jesu. Vivat Kor Jesu. Perkor Marie. Ya, terima kasih Catherine yang menjawab. Yang lainnya entah membisu. Ya, kamu bayangkan aja kalau kamu memberi salam kepada orang lain dan orang lain diam. Gimana ya rasanya ya? Ya, tolong dibiasakan kalau mendapatkan ucapan salam untuk menjawab. Itu salah satu etika ya. Salah satu juga sopan santun. Ya, kalau kamu menyapa orang lalu orang itu diam, pasti juga kamu tidak senang, ya kan? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, ya, hatinya penuh sukacita, supaya daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita itu kuat. Ya, kita akan mulai dengan doa dan doa akan dipimpin oleh Ignas dan Ignas tadi sudah memilih untuk membaca dari yang sudah Bu Guru persiapkan. Ya, hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Ya, jadi kita sudah berada di bulan Agustus. Ya, kita akan berdoa. Silakan Ignas. Mari teman-teman dan bermasal kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur padamu karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami. Ya Bapa, hari ini kami sungguh berusaha memahami pribadi Putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Antonius, doakanlah kami. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ignatius yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Harapannya seluruh proses berjalan dengan lancar dan kita belajar sesuatu. Ya, hari ini kita akan memasuki tema yang baru, ya, masih kelanjutannya. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau mengecek kehadiran. Ya, yang saya sebut namanya dan orangnya hadir, silakan menjawab hadir. Karena setelah ini berarti nanti terhitung sebagai terlambat. Ya. Nanti Catherine, Bu Guru minta bantuannya menulis siapa yang tidak hadir dan siapa yang terlambat ya. Yang hadir nggak usah, yang ditulis yang tidak hadir aja, karena yang tidak hadir itu lebih sedikit. Ya, kelas 8B. Aldera. Bu. Cheryl. Cheryl. Astika. Astika. Belum ada. Bu, saya hadir. Maaf tidak menjawab. Mic saya bermasalah. Oke, Cheryl. Astika belum ada ya? Catherine? Hadir, Bu. Christian Jonas? Ini izin ya? Izin vaksin ya? Iya, Bu. Ya, vaksin Christian. Irene Wilma? Hadir, Bu. Eliasar? Hadir. Eliasar? Bu. Hadir. Farel? Tidak ada. Sena? Hadir, Bu. Ignatius? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Jess Sanders? Hadir, Bu. Joris? Hadir, Bu. Kaisar? Kaisar? Belum ada. Kezia?
Kezia. Belum ada. Kendra. Hadir, Bu. Litwina. Bu. Matias Rian. Hadir, Bu. Moses. Hadir, Bu. Nathanael. Nathanael. Tak ada suara. Nathaniel. Hadir, Bu. Ripka. Hadir, Bu. Rolando. Rolando. Sharon. Hadir, Bu. Sondang. Sondang sakit ya? Ya, jadi yang belum ada itu Astika, Christian izin, Farel nggak jelas, Kaisar nggak tahu, Kasia juga nggak tahu, Nathanael Waldino juga nggak tahu, Rolando tidak tahu, Sondang ini sakit. Ya. Baik, kita akan melanjutkan slide ini ya. Jadi kita memasuki bagian kedua dari bab pertama. Bab pertama yang berjudul Pribadi Yesus Kristus. Lalu bagian A kita sudah bahas minggu lalu mengenai Yesus, pemenuhan janji Allah, dan sekarang kita ke bagian B, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dan ini adalah masih termasuk indikator yang bukan indikator, kompetensi dasar yang pertama ya. Pertama. Jadi tidak kita baca sama dengan minggu lalu. Lalu ini adalah indikator yang merupakan tujuan kita. Ya, minta bantuan Sharon untuk bacakan indikatornya tanpa membacakan angka-angkanya, langsung kalimatnya saja. Silakan Sharon. Indikator menunjukkan sikap beriman dengan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Mau membantu teman yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Menjelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Baik, terima kasih untuk Sharon yang sudah membacakan indikator yang merupakan tujuan kita. Nah, berikutnya kita lihat. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus itu merupakan pemenuhan janji Allah. Kita melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah prihatin ya, karena manusia tidak setia terhadap perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon kehidupan. Tetapi bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu hidup dalam dosanya ya. Tidak membiarkan manusia itu menderita karena dosanya, dan Allah menjanjikan untuk menyelamatkan manusia. Kemudian janji-janji Allah itu diwartakan oleh para nabi dari generasi ke generasi. Dan salah satu nabi yang mewartakan itu dan menubuatkan adalah Nabi Yesaya, yang mengatakan bahwa ada seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan hendaklah dinamai Immanuel. Dan Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Lalu janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi, khususnya tadi oleh Nabi Yesaya, itu terpenuhi ya, terpenuhi ketika Yesus lahir ke dunia. Ya, ketika Yesus lahir ke dunia. Nah, Yesus yang lahir ke dunia, nah pada pembahasan ini kita akan lihat bahwa Yesus itu sungguh manusia, sungguh Allah. Berarti kalau begitu, Yesus itu memiliki ciri-ciri sebagai manusia seperti kita dan juga memiliki ciri-ciri kealahan atau ciri-ciri Allah.
Maka nanti kalau begitu, apakah kita sebagai manusia juga punya ciri-ciri kealahan dalam diri kita? Kita baca pengantar ini dulu. Ya, Bu Guru minta bantuannya Catherine untuk baca kata pengantar ini. Saya kan, Bu? Ya, Catherine. Kata pengantar. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan jasmani, dimensi kealahan atau rohani. Dua dimensi itu tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan utuh. Kedua dimensi tersebut secara sempurna tampak dalam diri Yesus. Dimensi kealahan yang ada dalam diri manusia itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Dimensi kealahan yang ada dalam diri manusia hanya sebagian saja. Sumber utama dimensi kealahan yakni Allah. Penjelmaan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus mau menunjukkan bahwa Allah mau sederajat dengan manusia. Dengan cara ini Allah ingin memberikan kedamaian serta keselamatan bagi manusia. Baik. Ya, ini Astika menghubungi saya, dia tadi sempat bergabung, tetapi ada masalah dengan Zoom-nya. Oke, dia ngirimkan bukti bahwa dia tadi tampil. Baik, kita lihat ya. Jadi di dalam diri kita ada dua dimensi itu ya, bahwa dalam diri kita punya dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan. Nah, dimensi kealahan itu kita miliki karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah ya. Jadi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki dimensi kealahan itu. Tetapi bahwa dimensi kealahan yang ada dalam diri kita itu tidak sama kualitasnya, tidak sama kadarnya yang ada di dalam diri Yesus. Kita punya ya sifat atau punya ciri, punya dimensi kealahan itu, tetapi tidak sama dengan yang ada dalam diri Yesus. Karena apa? Yang ada dalam diri Yesus itu sempurna, ya. Nah, dua dimensi yang ada dalam diri kita itu tidak terpisahkan, ya, itu merupakan satu kesatuan. Nah, karena kita memiliki dimensi kealahan, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, ya. Membedakan kita dengan kucing, membedakan kita dengan pohon, membedakan kita dengan batu, dengan gunung dan sebagainya. Nah, dimensi kealahan yang ada dalam diri kita itu, ya, dimensi kealahan yang ada dalam diri kita itu mengarahkan kita untuk semakin menjadi sempurna. Ya, seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi bahwa kita diajak untuk mengembangkan dimensi kealahan yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dimensi kemanusiaan, berarti adalah hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa Yesus, tadi itu kan judul Yesus itu sungguh manusia, Yesus itu sungguh Allah. Berarti Yesus memiliki ciri-ciri sebagai manusia. Nah, Bu Guru punya gambar. Nah, coba apa ciri manusia yang kamu tahu apa sih ciri-ciri manusia itu? Kemanusiaan ciri-ciri apa aja ya? Coba ya. Memiliki akal. Memiliki akal. Oke, apalagi? Manusia itu tiba-tiba ada di dunia. Tahu apa yang salah dan yang benar. Tahu yang salah dan benar. Terus apa lagi? Memiliki hati nurani. Memiliki hati nurani. Lalu apa lagi? Ciri-ciri kemanusiaan, ciri-ciri manusia. Ya, karena kita akan nanti melihat perbedaannya antara ciri manusia dengan ciri kealahan, ya, ciri kemanusiaan dengan kealahan. Nah, sekarang kita akan perhatikan gambar. Coba kalian
Apakah bisa membedakan? Mari mengamati gambar. Bu Guru akan menyajikan gambar-gambar yang Bu Guru ambil dari Google Image. Ya. Ini gambar-gambar yang berkaitan dengan Yesus. Nah, kamu menentukan itu berhubungan dengan ciri kemanusiaan Yesus ataukah ciri kealahan Yesus. Atau dalam satu gambar itu mengandung dua. Bisa ciri kemanusiaan, bisa ciri kealahan. Nah, kita lihat sekarang gambar yang pertama. Slide yang pertama, karena dalam slide pertama itu ada beberapa gambar. Kalau gitu coba Bu Guru pakai model apa ini aja. Slide show biar lebih besar. Ya, sudah lebih besar ya? Sudah full gambarnya? Sudah, Bu. Oke, jadi Bu Guru harap kalau Bu Guru bertanya adalah salah satu yang mewakili menjawab, berarti biar interaksi kita berjalan. Nah, ada gambar A, B, dan C. Mana yang dari 3 gambar itu yang memiliki atau menunjukkan kemanusiaan Yesus? Yang mau menjawab boleh sebut nama ya, supaya Bu Guru catat untuk sebagai tanda keaktifan dalam proses. Ya, mana yang masuk ciri kemanusiaan, mana yang ciri kealahan. Atau nggak ada yang kealahan, semuanya manusia, atau sebaliknya, semuanya kealahan, silahkan. Siapa? Sudah menemukan? Atau kita lihat gambar A. Gambar A itu menunjukkan peristiwa apa sih? Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, peristiwa kelahiran. Lahir. Nah, lahir itu manusia mengalami lahir nggak? Mengalami. Mengalami. Berarti kalau gitu mengalami dilahirkan itu ciri kemanusiaan atau bukan? Ciri kemanusiaan, Bu. Iya. Jadi satu, yaitu ciri kemanusiaan itu bahwa Yesus itu dilahirkan. Ya, sama kita dilahirkan. Ya, dilahirkan. Sebelum dilahirkan, dikandung ya kan? Apakah Yesus dikandung? Ya. Iya. Nah, kita dikandung nggak? Iya. Iya. Ya kan? Kita dikandung. Nah, ketika kita dulu lahir, ya mungkin kamu nggak tahu, atau sekarang kalau kamu punya saudara, nah saudaramu itu melahirkan, dikunjungi nggak oleh saudara, oleh kerabat, oleh teman-teman gitu? Kunjungi, Bu. Dikunjungi. Ya, sama ketika Yesus lahir juga ada yang mengunjungi para gembala. Nah, Yesus dilahirkan. Sebelum dilahirkan dikandung. Ya. Dikandung oleh siapa? Maria. Oleh Maria, berarti oleh ibu. Ya, kita juga dikandung oleh seorang ibu. Ya, tidak ada kan yang dikandung oleh bapak? Adakah yang dikandung oleh bapak di sini? Bapak tidak bisa mengandung karena bapak tidak punya rahim. Ya, seorang ibu bisa mengandung karena seorang wanita itu oleh Allah dilengkapi dengan rahim. Nah, jadi gambar 1 ini ada sisi atau ada dimensi kemanusiaan Yesus. Yesus dilahirkan, ya. Sebelum dilahirkan pasti dikandung, ya. Dikandung oleh seorang ibu, berarti Yesus punya ibu. Ketika dilahirkan juga Yesus dibungkus ini dengan kain lampin, sama kayak kita ketika setelah lahir juga diberi pakaian, hanya mungkin bentuknya beda-beda ya. Ada yang kain gurita atau kain biasa dilibet-libet ya supaya tetap hangat ya. Supaya tetap hangat seperti halnya di rahim ibu, lalu ditempatkan di suatu tempat. Ya mungkin ketika kamu lahir di rumah sakit ya diletakkannya di box ya, box bayi. Kalau lahir di rumah mungkin langsung diletakkan di atas tempat tidur. Tetapi karena Yesus dilahirkan di kandang dan tidak ada box ya, tidak ada tempat tidur, adanya palungan, maka Yesus ditempatkan di palungan.
Berarti Yesus juga sebagai manusia, dia membutuhkan tempat. Sama seperti halnya ketika kita lahir juga butuh tempat. Ya. Jadi di sini banyak nih ya dimensi kemanusiaan Yesus. Adakah dimensi kealahan Yesus di sini dalam gambar pertama? Ada nggak dimensi kealahan Yesus yang membedakan peristiwa kelahiran Yesus itu dengan peristiwa kelahiran manusia, kelahiran kita? Ada yang beda? Karena Tempatnya. Yesus Ya? Tempat. Ya kalau tempat tadi sudah mengatakan tempat pasti Yesus punya tempat. Kita juga butuh tempat, hanya tempatnya berbeda-beda, tetapi bahwa intinya ada tempat, membutuhkan tempat, ya. Bukan itu. Ya. Kan kita juga antara Aldera dengan Intan juga nggak sama tempatnya ketika dulu lahir. Aldera dulu dilahirkan di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Duren 3. Duren 3. Cheryl rumah sakit ketika dilahirkan rumah sakit? Cheryl ketika dilahirkan oleh orang tua, kamu dilahirkan di rumah sakit atau di rumah? Oh ya, Cheryl tadi problem itu ya dengan mic, maaf, lupa. Intan ketika dulu lahir kamu dilahirkan oleh orang tua di rumah sakit atau di rumah? Rumah sakit, Bu. Rumah sakit mana? Pramuka, Bu. Rumah sakit Pramuka. Nah, tempatnya sudah berbeda, tapi intinya bahwa sama-sama membutuhkan tempat ketika dilahirkan. Nah, di sini juga sama, Yesus juga membutuhkan tempat. Itu yang intinya. Tempatnya pasti berbeda. Setiap orang tempatnya berbeda-beda, ini nggak ada yang sama. Yang kita DKK saja bisa jadi rumah sakit juga berbeda. Nah, di sini ada sebenarnya yang menunjukkan peristiwa kekalahan yang tidak kita alami. Nah, ketika kamu punya saudaranya lahir, apakah ada malaikat yang ngasih kabar? Hai, saudaramu sudah melahirkan, itu malaikat datang ke rumah kita? Ya? Apakah kita dikabari oleh malaikat? Siapa yang mengabari? Ya, yang mengabari pasti yang melahirkan itu atau suaminya atau keluarganya ya, ngirimin WA atau nelpon ngabari bahwa istri saya sudah melahirkan, bayinya laki-laki atau perempuan ya kan, panjangnya sekian, beratnya sekian. Nah, itu biasanya informasi awal yang disampaikan. Jadi di sini ada dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan itu bahwa ketika Yesus lahir ada serombongan bala tentara surga. Nah, bala tentara surga itu adalah para malaikat ya, yang memuji keagungan Tuhan, dia yang mewartakan kepada para gembala. Jadi gembala tahu kelahiran Yesus itu ya bukan dari WA ya, bukan dari telepon, tetapi adalah dari warta para malaikat. Ya, kalau kita kan via WA, via telepon, video call. Ya. Jadi gambar pertama ada sisi kemanusiaan atau dimensi kemanusiaan dan juga dimensi kealahan. Jadi dimensi kealahan itu sama yang sama terjadi pada kita sebagai manusia, ya sama ya. Tapi tempat tadi kalau tempat bisa berbeda ya, tapi bahwa tempat membutuhkan tempat sama kita membutuhkan tempat. Lalu yang kedua ini ada peristiwa ketika Yesus berusia 8 hari ya dipersembahkan dalam bait Allah dan diberi nama ya, berarti Yesus punya nama. Nah, itu ciri kemanusiaan ya, kita ciri kemanusiaan kita ya kan, kita sebagai manusia punya nama ya, sebagai pengenal ya, tidak ada yang tanpa nama ya, semuanya di sini kelasmu punya nama ya. Kemudian umur 8 hari itu dipersembahkan ke bait Allah. Nah, di sini Bunda Maria, Yusuf, ini ada Simeon, dan ini Hana. Ya, ini membawa burung tekukur karena syarat untuk persembahan. Nah, berarti Yesus sejak kecil oleh orang tuanya sudah diajarkan untuk melaksanakan ketetapan atau ajaran agama. Nah, Yesus agamanya apa? Yesus agamanya apa ya? Yahudi. Yahudi, betul. Jadi Yesus adalah ya karena orang tuanya ini warga negara Yahudi ya. Jadi Yesus juga punya kewarganegaraan ya. Itu sebagai ciri kemanusiaan bahwa Yesus mempunyai kewarganegaraan. Anggota masyarakat adalah masyarakat Yahudi yang beragama Yahudi. Nah, hukum agama Yahudi bahwa anak laki-laki yang sulung
itu harus dipersembahkan ke bait Allah. Dan Yusuf, Maria melaksanakan itu dan juga diberi nama Yesus. Ya, jadi ini adalah ciri kemanusiaan Yesus. Ya, diberi nama, kemudian diajar mengenai agama. Nah, yang nomor 3. Ini gambar, ini cuplikan dari sebuah film. Ya, ini gambar mau menunjukkan bahwa kamu kan dididik ya kan, dibimbing, diarahkan, dinasihati oleh orang tua. Ketika kita bersalah, mungkin juga ditegur oleh orang tua. Nah, di sini kelihatan ya bahwa Yesus juga mengalami seperti manusia, anak-anak pada umumnya, ya, mengalami pendampingan, mengalami bimbingan, mengalami ajaran dari orang tuanya. Ya, nih, jadi Yesus menikmati ya, menikmati sebagai manusia di dalam asuhan orang tua. Jadi bahwa Yesus juga diasuh oleh orang tua Yosef dan Maria. Sama seperti halnya kita. Ya, mungkin ada yang masih lengkap, ada yang hanya tinggal ibunya atau tinggal ayahnya, tapi menunjukkan bahwa ada bimbingan, ya, ada pengasuhan, ada arahan dari orang tua. Ya, ini berarti sisi kemanusiaan. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, gambar ini. Ini ada kaitannya dengan tadi. Ini gambar ketika Yesus diajak oleh Yusuf dan Maria ketika usia 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, jadi bahwa sama Yesus sejak kecil oleh orang tuanya sudah diarahkan ya untuk taat pada ajaran agama. Ya, jadi ini Yesus juga mengarahkan mendapatkan bimbingan dari orang tua. Sama seperti kalian dibimbing oleh orang tua, diajar berdoa. Ayo sebelum makan berdoa, sebelum belajar berdoa. Yang ini Yesus bersama dengan orang tuanya, di mana Yusuf kita ketahui bekerja sebagai tukang kayu. Ya, maka Yesus juga belajar ya, belajar. Artinya Yesus juga mengenal pekerjaan ya, mengenal pekerjaan sebagai tukang kayu. Jadi kalau bekerja itu kemanusiaan atau kealahan ini tukang kayu nih? Kemanusiaan atau kealahan? Kemanusiaan. Kemanusiaan, betul. Nah, ini adalah ketika Yesus berusia 12 tahun ya, yang dia tertinggal di bait Allah. Jadi ketika waktunya pulang, orang tuanya pulang ya, karena orang tuanya menyangka ya Yesus mungkin dengan teman-temannya lah yang sebaya, maka tidak begitu perhatikan karena orang tuanya percaya pasti Yesus bersama dengan teman sebaya. Ternyata Yesus masih ada di bait Allah dan dia sedang bercakap-cakap dengan para alim ulama. Bayangkan usiamu, mungkin kamu usia 12 tahun, kamu bicara di tengah-tengah para pastor, gimana ya? Di tengah para pastor, alim ulama, para doktor ya. Ini menggambarkan kemanusiaan atau kealahan? Bahwa usia 12 tahun mempunyai kehebatan yang luar biasa mengenai pemahaman kitab suci. Ya. Kealahan kemanusiaan? Kealahan. Kealahan. Ya. Ya, kalau kamu berhadapan di hadapan debat dengan para pastor, para uskup, gimana ya? Jangan-jangan diam di hadapan bu guru saja, bu guru tanya saja masih diam, apalagi di hadapan para uskup nih ya, para pastor. Nah, gambar yang G. Ini peristiwa adalah ketika Yesus berjalan di atas air, lalu menolong Petrus yang hampir jatuh, ya kan? Karena pertama kan Petrus bisa jalan juga, tapi ketika dia mulai bimbang, mulai ragu, dia mulai tenggelam. Ini kealahan atau kemanusiaan Yesus? Kealahan. Kealahan ya. Ya. Tadi awalnya Petrus bisa punya kemampuan kan, bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai bimbang, dia jatuh. Ya. Maka sebenarnya dalam diri manusia juga sebenarnya punya kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Allah, tetapi bahwa terbatas. Ya. Tadi sebenarnya kalau Petrus ini nggak takut, dia masih tetap bisa berjalan di atas air. Karena apa? Kan dia minta, Tuhan buatlah saya bisa berjalan, ya kan? Nah, ini ketika ini adalah tahu peristiwa apa ini? Yesus membangkitkan orang mati. Ya, siapa namanya orang mati ini?
Lazarus. Lazarus ya, Lazarus yang punya saudara Marta dan Maria ya. Nah, ini kealahan atau kemanusiaan? Kealahan. Alahan. Ya, jadi Yesus bisa membangkitkan. Kalau kita tidak bisa membangkitkan, ya. Ayam mati aja kita tidak bisa berkata, "Hei ayam, bangkit lagi." Nggak bisa ya kan? Nanti kalau manusia bisa membangkitkan orang mati, tidak ada dokter ya. Langsung panggil manusia mengatakan, "Hei manusia mati, bangkit." Kemudian yang ini, Yesus mengalami kematian. Ya, kemanusiaan atau kealahan kematian? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, kita pun yang setiap yang bernapas akan mengalami kematian. Hanya bedanya caranya ya, matinya ya kan. Sama manusia juga mati beda-beda kan. Ada yang karena sakit, ya sakitnya itu macam-macam. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ya kan. Ada yang meninggal karena usia tua, ya. Ada orang yang meninggal karena tenggelam dan sebagainya, itu penyebab. Tetapi bahwa satu hal, sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Sama, Yesus sebagai manusia juga mengalami kematian. Hanya cara kematian Yesus adalah dengan cara disalibkan. Bagaimana dengan kita? Nggak tahu. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Lalu yang kedua, ini adalah gambar, cuplikan gambar ketika Yesus itu ya diberitahu bahwa Lazarus, sahabatnya, itu meninggal. Bagaimana reaksi Yesus ketika diberitahu bahwa Lazarus meninggal? Kemanusiaan. Ya, mengalami kesedihan, kemanusiaan. Ya, sama ketika kita mendengarkan berita duka, ya ada rasa sedih. Ya. Jadi Yesus sebagai manusia juga mengalami emosi-emosi, perasaan-perasaan yang juga dimiliki oleh manusia. Gambar yang 3. Ini peristiwa apa gambar ketiga? Yang ketiga gambar peristiwa Yesus naik ke surga. Nah, kealahan atau kemanusiaan? Kealahan. Ya. Kita tidak ada nih yang bisa naik ke surga. Ya, kalau dalam ajaran Katolik, Bunda Maria itu bukan Bunda Maria naik ke surga, tapi Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi ada kuasa. Ya, sementara Yesus diangkat ke surga. Yang keempat, ini gambar Yesus bangkit. Nah, kealahan atau kemanusiaan? Kealahan. Ya. Kalau Lazarus tadi dibangkitkan, ya kan? Lazarus dibangkitkan lalu hidup dan dia bisa mati lagi. Tetapi Yesus setelah mati, kemudian dia bangkit dan dia tidak bisa mati lagi. Hidup selamanya. Yang kelima, ini adalah peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Memang ada banyak gambar macam-macam ya. Nah, ini salah satunya yang Bu Guru ambil. Nah, ini menunjukkan bagaimana Yesus juga mengalami apa nih? Ketika Taman Getsemani semalam sebelum malam penderitaannya. Takut. Ya. Mengalami kesedihan, ya, mengalami ketakutan. Ya. Takut karena apa? Waktunya sudah tiba. Ya, maka dia kan berdoa, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya, cawan itu adalah simbol penderitaan. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Yesus juga dalam situasi takut, ya, kesedihan yang mendalam. Ya, kalau bisa, dia ingin lepas dari situasi itu. Tetapi bahwa Yesus kembali menyerahkan supaya hanya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya. Ya, dalam peristiwa ini juga ini ada iblis ini berperan, ya, bisa menggoda. Kalau Yesus tidak tahan godaan, bisa saja dia meninggalkan, ya, tidak melanjutkan. Nah, berikutnya ini yang satu. Ini gambar apa ya? Kan Yesus bersama dengan orang-orang, lalu di sini ada makanan, ada minuman. Ini ciri apa nih? Gambar satu ini dimensi apa? Kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Bahwa Yesus juga butuh makanan, Yesus juga butuh
minuman. Ya kalau Yesus nggak makan, nggak minum, bagaimana selama 33 tahun dia bisa hidup, ya kan? Sebagai manusia. Ya, maka ketika Yesus berpuasa di padang gurun, tiba saatnya juga dia merasa lapar, ya kan? Merasa letih juga. Nah, itu sebagai sisi kemanusiaannya. Nah, gambar kedua, ya kita amati ini Yesus sedang apa ini? Ini Yesus sedang apa? Menenangkan badai. Ini Yesus sedang apa? Tidur. Nah, Yesus sedang tidur, ya kan? Sedang tidur di buritan bagian belakang kapal. Nih, pada saat itu memang para murid ya yang sedang di dalam kapal dilanda badai, ya, angin topan. Nah, mereka ketakutan, lalu mereka datang kepada Yesus membangunkan. Yesus, bangun, kok tidak peduli kalau kami binasa? Ya. Tapi kita lihat sini Yesus adalah sedang tidur. Nah, ini kemanusiaan atau kealahan? Manusia yang Yesus tidur ini kemanusiaan atau kealahan? Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kita juga butuh tidur. Ya, bahkan ada orang yang menjadikan tidur itu sebagai hobi. Ya, hobinya tidur. Waduh, sebenarnya nggak usah hobi pun menjadi kebutuhan, ya. Tidur itu kebutuhan manusia untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Nah, gambar ketiga ini adalah peristiwa ketika Yesus sedang apa nih, ya? Ya, ini adalah peristiwa Yesus ketika di bait Allah. Ya, dia melihat bahwa banyak pedagang di bait Allah itu. Yesus mengusir mereka. Yesus marah. Ya, marah bukan karena mereka berjualan, tapi mereka berjualan salah tempat. Ya, sama kan kita kalau ini para pedagang-pedagang itu kalau salah jualan, ya bisa diusir oleh kamtib, ya kan? Karena tidak pada tempatnya. Tapi kalau dia berjualan di pasar, ya nggak mungkin diusir kalau di pasar. Kan? Ya, ini Yesus marah karena orang menyalahgunakan rumah ibadat menjadi tempat berjualan. Ya, kan dalam bahasa kitabnya dijadikan sarang penyamun. Mengapa? Karena bisa jadi di dalam proses ya transaksi itu ya ada juga kecurangan, ya ada unsur kecurangan juga. Nah, ini kemanusiaan atau kealahan marah itu? Kemanusiaan. Manusia. Jadi Yesus pun sebagai manusia pernah menunjukkan emosi kemarahannya karena melihat ada sesuatu yang tidak beres, ya. Jadi ada sebabnya. Yang keempat, itulah gambar Yesus sedang mengajar. Nah, kalau Yesus mengajar itu dia penuh kuasa. Maka ketika dia mengajar mengatakan, aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Aku sesungguhnya aku berkata. Nah, disampaikanlah isinya. Sementara kalau saya mengatakan, saya tidak bisa mengatakan saya berkata. Kalau guru berkata pasti sumbernya ada dari kitab suci atau dari ajaran gereja atau dari tradisi, ya. Kalau menyampaikan ajaran kecuali pendapat pribadi, ya. Nah, ini adalah sisi kealahan Yesus, bahwa Yesus ketika mengajar dia penuh kuasa, penuh wibawa karena berasal dari dirinya. Ya, kalau saya atau para nabi yang mengajar itu karena menyampaikan sabda Allah, maka Allah berfirman, ya. Tapi kalau Yesus berkata, kalau Yesus aku berkata kepadamu, ya ini. Jadi ini tadi kemanusiaan, ini kemanusiaan, ini kemanusiaan, ini kealahan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ulangan Bu Guru tunjukkan gambar bisa membedakan. Berikutnya, ternyata selesai gambarnya. Ya, inilah yang Bu Guru rangkum ciri-ciri kemanusiaan. Bisa jadi ada yang belum terangkum di sini, bisa jadi. Ya, Bu Guru minta bantuannya. Litwina bisa lihat? Bisa baca, Litwina? Bisa, Bu. Ya, silakan dibaca dengan nyaring supaya teman-temannya mendengarkan juga. Ciri-ciri kemanusiaan Yesus. 1. Yesus dikandung. 2. Yesus dilahirkan oleh seorang ibu. 3. Yesus lahir di suatu tempat, yakni di Bethlehem. 4. Yesus diberi karunia dan dipercaya Allah untuk memberitakan firman Allah. 5. Berjenis kelamin. 6. Memiliki kemampuan untuk berpikir. 7. Dapat menghayati berbagai perasaan. 8. Dapat makan, minum, sakit, lapar, haus, lelah, tidur, dan dapat mati.
9 mempunyai silsilah. 10 Yesus warga masyarakat. 11 bergaul dan bertemu orang-orang lain. 12 Yesus bekerja mencari nafkah sebagai tukang kayu. Oke, sekarang kita cocokkan. Apakah ciri kemanusiaan Yesus ini ada yang kita miliki ya? Bisa jadi bentuknya berbeda. Ribka. Ribka dikandung? Ribka. Ribka. Iya, Bu. Ya, Ribka dikandung? Tolong diaktifkan mic-nya biar jawabnya langsung, nggak usah berjeda. Ribka? Ribka? Ya, tidak kooperatif, Bu Guru pindahkan ke WR. Ya, Sharon. Ya, sekarang Bu Guru mau uji Sharon nih. Sharon, apakah memiliki ciri kemanusiaan seperti yang dimiliki oleh Yesus? Sharon dikandung? Iya. Sharon dilahirkan seorang ibu? Iya. Sharon dilahirkan di suatu tempat? Iya. Ya, mungkin tempatnya berbeda ya, bukan di Bethlehem kan? Bukan orang di Bethlehem ya, tapi kan dilahirkan di suatu tempat. Kamu punya karunia tertentu? Punya bakat tertentu? Iya. Oh, kamu berjenis kelamin? Iya. Ya, perempuan ya. Memiliki kemampuan untuk berpikir? Iya. Ya. Bisa gembira? Bisa. Iya. Punya rasa sedih? Punya. Kecewa? Punya. Punya ya. Minum, sakit, lapar, haus, lelah, tidur? Punya. Ya, yang belum yang mana? Ya. Yang belum? Ini ya, dapat mati ya. Dapat mati. Calon, kita semua calon mati. Ya, lalu mempunyai silsilah ya, punya garis keturunan, punya? Punya. Punya ya kan, kalau di silsilah kamu tuh dari ayah punya ayah lagi sampai pucuknya. Kamu warga masyarakat? Iya. Ya, warga Jakarta, Bekasi, itu mana kamu warga mana? Jakarta. Jakarta. Kamu bergaul dan bertemu dengan orang-orang lain? Iya. Kamu karena sekarang belum berprofesi, kamu adalah sekarang belajar ya kan? Kamu belum berprofesi. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang dimiliki oleh Yesus, ya ciri-ciri kemanusiaan Yesus juga dimiliki oleh kita. Terima kasih tanggapannya. Sekarang yang kita akan lihat mengenai ciri-ciri kekalahan. Ya, coba dibaca oleh Shena. Shena, Bu Guru minta tolong baca. Shena. Shena. Ciri-ciri kealahan Yesus. Asal-usul Yesus dari Allah. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia atau Yohanes. Sabda Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kehadiran para malaikat pada kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan mereka memuji Allah. Kealahan Yesus tampak dalam peristiwa-peristiwa ketika ia membuat aneka mukjizat. Yesus bangkit dan mengatasi alam maut. Yesus naik ke surga. Tindakan-tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Mengampuni, mengajar dengan penuh wibawa, mengetahui isi hati dan pikiran. Hatinya mudah tersentuh oleh belas kasihan. Oke, nah sekarang kita lihat, mungkin ini kita punya, bisa jadi kita tidak punya. Ya, ini tadi cara membacanya ini bukan dibaca atau ya, tapi dalam ya. Jadi ketika Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu tertulis dalam Injil Yohanes ya. Injil Yohanes. Nah, asal usul
Ya, kalau Yesus itu dikatakan bahwa dikandung dari Roh Kudus ya. Jadi mau menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Nah, beda kalau kita bukan dari Roh Kudus ya. Ya, dari orang tua kita ya. Lalu Yesus adalah firman yang menjadi manusia ya. Kita bukan firman ya. Kita bukan firman. Ini berarti kita sudah berbeda ya. Kemudian dari sabda Yesus, ya Yesus pernah mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Lalu kehadiran para malaikat. Nah, ketika saya lahir, nggak ada tuh malaikat yang datang ya kan, yang mengabarkan kepada saudara-saudara saya. Atau sekarang, ketika ada saudara saya melahirkan, saya tidak mendapatkan warta dari malaikat yang mengatakan, saudaramu sudah melahirkan. Enggak, ya ini tidak. Lalu kealahan Yesus tampak dalam peristiwa ketika ia membuat mujizat. Saya tidak bisa membuat mujizat. Saya tidak bisa mengatakan kepada air untuk menjadi anggur. Saya haus, air jadilah kopi. Ya, nggak bisa. Sementara Yesus itu bisa. Ya. Lalu Yesus bangkit dan mengatasi alam maut. Nah, saya nggak bisa. Ya, saya tidak bisa bangkit. Ya, saya tidak bisa mengatasi alam maut. Kalau tiba saatnya itu maut datang, ya manusia harus menerimanya. Lalu Yesus naik ke surga. Saya masih di dunia. Masih di dunia, apakah nanti saya naik ke surga? Saya tidak tahu apakah saya diangkat ya kan? Saya tidak bisa naik dengan sendirinya. Jangankan naik ke surga ya kan? Saya ada di sini saja, saya mau naik ke lantai 2 nggak bisa terbang ya kan? Saya mau ke lantai 2 harus apa? Naik tangga ya kan? Harus ada alatnya. Ya, kemudian tindakan-tindakan Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh Allah, mengampuni, mengajar dengan penuh wibawa, tadi dengan penuh kuasa. Aku bersabda kepadamu atau aku berkata kepadamu. Dan Yesus mengetahui isi hati dan pikiran. Maka ada dalam beberapa kutipan kitab suci, dalam Injil khususnya, ya Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, Yesus mengetahui bahwa mereka ingin mencobai. Ya, Yesus mengetahui isi hati sebagai Allah. Ya, kalau kita mungkin bisa tahu isi hati tapi tebak-tebakan, ya. Bisa melalui tanda-tanda ekspresi. Ya, ada orang yang bisa melalui ekspresi mata, wajah itu bisa menebak isi hati ya. Tidak membaca sepenuhnya tapi menebak. Kalau menebak bisa salah, bisa benar. Lalu hati Yesus mudah tersentuh oleh belas kasihan. Nah, ini beberapa dari ciri kealahan Yesus. Dari beberapa ciri kealahan Yesus ini ada yang kita miliki, ada yang tidak. Ya, contohnya yang tidak kita miliki adalah Yesus bisa bangkit, Yesus naik ke surga, kita tidak. Nah, kalau mengampuni mungkin kita punya. Ya. Belas kasihan mungkin kita punya. Ya, nanti kita lihat apa kalau begitu. Nah, kita akan lihat dulu teks ini supaya kita belajar dari salah satu perikop kitab suci yang mau menunjukkan apakah ya ciri-ciri kealahan Yesus itu, ciri-ciri kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu ada dalam sumbernya kitab suci. Ya, Intan, coba bacakan slide yang ini. Nanti slide yang kedua dibaca oleh Ignatius. Silakan, Intan. Kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret dan Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, nah sekarang kita lihat, coba ciri di sini yang ada ciri apa saja, apakah ada ciri kemanusiaan, ataukah ciri kealahan, atau dua-duanya. Siapa menemukan? Jeli ya, jeli. Sebenarnya kalau jeli, aduh,
Sudah ada petunjuk-petunjuknya sebenarnya. Mengandung, Bu. Siapa? Mengandung. Mengandung. Yang mengandung siapa? Maria. Maria. Jadi kalau dihubungkan dengan Yesus, berarti Yesus itu Kandung. dikandung ya. Jadi kita bacanya begitu. Jadi bahwa itu ciri kemanusiaan atau kekalahan? Kemanusiaan. Ya. Oke, ditemukan ya bahwa ciri kemanusiaan Yesus adalah dikandung. Dikatakan tunangannya Maria sedang mengandung dan yang dikandung itu adalah Yesus. Berarti Yesus dikandung. Oke, apalagi? Saya, Bu. Siapa? Litwina. Litwina. Silakan Litwina. Berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke, berarti itu apa kalau itu? Kemanusiaan atau kekalahan? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Oke. Bu Guru mindahkan nih yang tidak ada videonya. Ada beberapa yang sudah Bu Guru pindahkan. Ya, betul. Ya, jadi kemanusiaan. Yesus mempunyai silsilah, punya asal-usul keluarga. Oke, siapa lagi? Melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang melahirkan? Maria. Maria. Kalau sekarang dipakai untuk Yesus, berarti Yesus dilahirkan. Dan dia berjenis kelamin laki-laki. Oke, kemanusiaan. Terus apa lagi? Tadi siapa itu jawab tadi? Ignas. Ignas juga. Oke, apa lagi? Dibaringkannya di dalam palungan. Iya, ya. Dari depan ya, dibungkus dengan lampin. Artinya membutuhkan pakaian juga ya. Ya, dibahasakan pakaianlah pembungkus ya kan. Kalau kita zaman sekarang tuh ada pakai oto ya, pakai apa namanya tuh ada bisa kain dilibet macam-macam itu tergantung orang tua mempersiapkannya dan tergantung modal yang dimiliki. Dan dibaringkan dalam palungan artinya membutuhkan tempat ya. Itu kemanusiaan atau kekalahan? Kemanusiaan, Bu. Oke, jadi di sini kita temukan bahwa dalam kutipan ini ayat 1 sampai 6 adalah ciri-ciri kemanusiaan Yesus ya. Jadi apa yang kita ungkapkan tadi itu ada sumber dalam kitab suci. Nah, sekarang slide kedua tadi siapa yang Bu Guru minta bantu? Ignas ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Dan temukan ya di sini cirinya apa, kemanusiaan kah atau kealahan? Dan jeli gitu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jam 9 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan mereka ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, terima kasih. Nah, kamu perhatikan saja yang sudah berguru blok itu deh, blok dengan biru itu. Kealahan atau kemanusiaan ya? Kealahan. Kealahan. Ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas ketika kita membahas gambar yang pertama tadi ya. Ketika Yesus dilahirkan, ya peristiwa kandang Natal tadi ada kemanusiaan dan kealahan kita lihat ketika Yesus lahir ada bala tentara surga. Karena yang lain ada beberapa hal tadi yang mengulangi tentang kemanusiaan Yesus, ya kan? Dikunjungi oleh para gembala, dibaringkan dalam palungan, ya ini kan berbaring di palungan berarti adalah kemanusiaan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dalam diri kita. Ciri kealahan yang ada dalam diri kita itu seperti apa? Ya, Joris silakan baca Joris. Ciri kealahan yang ada di dalam diri kita. Allah telah menciptakan kita menjadi citranya. Sebagai citranya, Allah mengaruniakan dimensi ilahi dalam diri kita. Dimensi kealahan itu dapat kita lihat pada diri Yesus. Dimensi kealahan yang ada pada diri kita tampak pada sifat-sifat yang kita miliki seperti yang ada dalam diri Yesus. Walau dalam kadar yang berbeda dan terbatas seperti kemampuan untuk memaafkan, memiliki hati yang mudah tergerak melihat kesulitan orang-orang, menunjukkan sikap tergantung pada Tuhan, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sabar ketika mengalami penderitaan, kemalangan, kedukaan, memiliki kemampuan untuk menerima orang lain yang menjengkelkan, suka menolong orang lain, dan lain-lain. Oke, jadi bahwa itu tadi kan di bagian awal katakan kita punya dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan. Tadi dimensi kemanusiaan sudah kita lihat. Nah, sekarang dimensi kealahan. Sekarang kita cek ya. Eliasar, kamu mempunyai kemampuan untuk memaafkan? Eliasar, kamu punya kemampuan untuk memaafkan? Ya, kamu mempunyai hati yang tergerak ketika melihat orang susah, ketika orang mengalami kesulitan? Ya, Bu. Ya. Kamu tergantung kepada Tuhan, maka kamu berdoa? Ya, Bu. Ya. Memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu? Suatu seperti apa, Bu? Ya, menciptakan sesuatu, misalkan kalau nah komputer ini kan hasil apa? Hasil manusia menciptakan kan? Kemudian puisi ya, itu kan menciptakan puisi juga. Ya, Bu. Atau membuat mainan. Ya, itu kan termasuk menciptakan kan? Hanya memang nanti antara manusia dengan Allah berbeda. Kalau Allah ketika menciptakan sesuatu bisa dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara kalau manusia itu menciptakan itu dari yang sudah ada. Ya, artinya harus ada bahan-bahan dulu, ada barang-barangnya dulu, ada bahan bakunya, baru menghasilkan sesuatu. Kayak tukang kayu, mau memiliki meja, maka harus ada kayunya dulu. Ada alatnya untuk memecah atau memotong kayu, untuk meratakan kayu. Tetapi bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dan kalau kita lihat, coba kamu duduk, kamu sekelilingmu, kamu lihat. Itu kan hasil ciptaan manusia, ya kan? Bangku, ya, sofa, ya, itu kan hasil ciptaan manusia. Nggak ada tiba-tiba manusia mengatakan, simsalabim, ada rumah. Simsalabim, di depan saya ada makanan. Nggak ada telur di depan saya pun nggak bisa. Hei telur, jadilah telur ceplok karena saya lapar. Nggak bisa kan? Jadi kita bisa menciptakan bahwa telur itu bisa menjadi telur ceplok kalau saya olah ya, menciptakan dari masakan. Ya. Kamu sabar ketika mengalami penderitaan, kemalangan, kedukaan? Ya, sabar, Bu. Ya.
Jadi ini bisa ngecek kalau kita punya ini berarti kita memiliki ciri-ciri kealahan. Hanya saja tadi dikatakan kadarnya berbeda. Apa yang kemampuan saya memaafkan tidak sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yesus tanpa batas memaafkan, mengampuni kita. Kalau kita kadangkala ya, kalau orangnya itu seringkali berbuat salah kepada kita udah nggak mampu lagi, nggak mau lagi mengampuni. Nah, bosan salah lagi, diulang lagi. Ya kan? Ada batasnya, bro, gitu kan. Ada batasnya, sis. Ya. Dan lain lagi, bisa kamu lihat dalam dirimu, ya. Apa sih yang kamu miliki, ya, yang menandakan bahwa kamu itu memiliki ciri-ciri kealahan yang ada dalam dirimu. Ya. Taat terhadap ajaran agama, ya, itu kan juga dimensi kealahan karena Allah menanamkannya. Seperti tadi Yesus, ya. Nah, ini nanti dibaca saja apa sih maknanya Yesus sungguh Allah, sungguh manusia dalam hidup kita. Ya, karena waktunya ini sudah lewat malahan. Ya, nanti dibaca, nanti Bu Guru kirim, nanti akan Bu Guru kirim di Google Classroom. Ya, ini rangkumannya juga silahkan dibaca. Sebenarnya mau menunjukkan bahwa dalam diri kita itu memiliki dimensi kealahan dan dimensi kemanusiaan karena kita bercermin pada Yesus sebagai citra Allah yang utama, bahwa Yesus itu sungguh manusia, sungguh Allah. Sebagai sungguh manusia, ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dan sebagai Allah, ia memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Allah. Ya, ini nanti silakan dibaca, ini juga silakan dibaca. Nah, intinya di nomor 9 ini, bahwa kita diharapkan untuk mengembangkan dimensi kealahan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita itu bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti baik, menjadi manusia yang mempunyai hati nurani baik, mempunyai kehendak baik, dan seterusnya. Nah, ini refleksi, dibaca saja, tidak usah ditulis, tidak usah dikirim, kamu untuk merenungkan dirimu sendiri, apakah dalam dirimu itu kamu sungguh-sungguh menyadari dimensi kealahan dan juga dimensi kemanusiaan kita. Nah, ini lalu agendanya ya, karena kamu lalu libur nih tanggal 10, 17 tanggal merah tuh ya kan, hari Selasa. Ya, tanggal 24 ya, kita ulangan bab 1 bagian A, bagian B. Ya, menggunakan Google Form. Kemudian praktik doa dan isinya doanya adalah mohon rahmat Tuhan agar kita dapat menepati setiap janji yang kita buat. Kemudian yang ketiga, semua tugas dalam Google Classroom itu sudah beres, ya, tidak ada yang tertunda. Ya, kemudian kita akan tutup dengan doa. Nanti setelah tutup dengan doa, kita menyanyikan lagu Mars. Kemudian nanti Bu Guru akan foto penutup untuk melihat siapa yang setia sampai akhir. Ya, silakan Bu Guru minta bantuannya Jess Sanders untuk memimpin doa. Silakan tinggal membaca apa yang sudah ada di slide. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu mendoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar kami dapat meneladan cinta-Mu yang terbuka dan solider serta penuh belas kasih. Engkau kami puji ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Ya, sekarang dalam sikap yang baik, kita nyanyikan Mars SMP Santo Antonius. Semangat SMP Antonius, aktif menyiapkan generasi muda Indonesia.
Ya, balik lagi. Ya, jadi nanti akan Bu Guru kirim ya. Sekarang coba Bu Guru mau lihat siapa yang setia sampai akhir. Tinggal 13 muridnya yang setia sampai akhir. Ya, Bu Guru akan foto nih yang setia sampai akhir ya, karena ini masuk dalam penilaian sosial. Ya, silakan wajahnya diperlihatkan. Ya, ini karena Bu Guru nanti akan memberi penilaian sikap dari sini, akan lihat foto-foto ini. Kelengkapannya, lalu bagaimana memenuhi peraturannya. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, tinggal 13. Yang lain kemana? Lalu diberi keterangan. Yang setia sampai akhir. Yang setia sampai akhir. Ya, lalu Bu Guru mengingatkan, ternyata kelas ini tugas-tugasnya masih banyak loh yang belum. Perlukah ditampilkan? Yang belum. Lalu ada yang tugasnya itu sama. Eliasar dengan Matias Rian. Kenapa bisa sama ya? Yang di bagian refleksi. Ada apa? Snack, ada ke kantin, dan bisa sama ya. Jadi nanti itu sekarang Bu Guru minta pertanggungjawabannya Eliasa dengan Matias Rian, mengapa bisa sama? Karena nanti nilainya itu bisa terjadi, bisa berkurang ya. Karena ketika Bu Guru ngecek itu Eliasar Bu Guru cek pertama, baru ketika Bu Guru melihat punya Matias, kenapa kok sama? Nah, maka Bu Guru membutuhkan klarifikasi dari Eliasar dan juga Matias Rian mengapa tugasnya sama. Nah, kok refleksi sama ya kan? Ya, kan guru katakan refleksi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kok sama persis. Oke ya, mohon dipertanggungjawabkan. Lalu tugas-tugas yang belum ya, tanggal 24 itu harus sudah selesai semua. Ya, kalau tidak selesai semua akan mempengaruhi dalam penilaian. Lalu nanti perhatikan tugasnya akan Bu Guru kirim karena kan punya waktu 2 minggu kosong ya. Tanggal 24 ulangan, harapannya sudah benar-benar siap. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya kemudian Bu Guru harapkan responnya itu lebih aktif. Jadi kalau ditanya itu jangan biarkan Ibu Guru menunggu, karena itu membuang waktu. Ya, setidak-tidaknya kalau di Bu Guru tanya itu ada jawaban, tidak membiarkan itu menunggu, digantung ya kan? Kata digantung itu nggak enak gitu kan? Baik, sampai jumpa. Selamat beristirahat, selamat menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetap semangat. Salam untuk keluarga. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Guru tutup ya. Catherine, Bu Guru tunggu ya.